sore semuanya. Mau berdiri aja kali ya, karena di belakangnya. Oke, biar kelihatan. Yes. Oke. Maknanya sih pasti jelas besar sekali gitu ya buat kami dari apalagi filmmaker dari Indonesia gitu, kita bisa di-acknowledge sama Busan, sama festival internasional itu beyond, kita happy banget itu. Kalau terus dan kita juga dapat apresiasi juga serupa di negara sendiri, itu juga salah satu hal yang baik, kita terimanya juga baik sekali gitu. Amazing. Mbak Gita mau tambahin, silakan. Berdiri aja Mbak Gita. Ya, terima kasih teman-teman media sebelumnya, senang sekali, rame banget, luar biasa banget. Mungkin kalau untuk kami juga ini perjalanan yang panjang tapi singkat juga ya Pak ya. Tahun lalu banget kita baru memulai proses syuting di Pantura, dan sebenarnya salah satu yang juga kami senang dengan semua apresiasi ini tuh ternyata kisah kecil dari ujung utara Pulau Jawa itu bisa beresonansi dengan semua audiens gitu di internasional juga, baik dalam maupun luar negeri, dan aku rasa itu mungkin salah satu yang sangat kami banggakan juga gitu dari karya ini, dari karya debunya Reza, gimana cerita yang tulus ini hopefully bisa masuk ke hati semua teman-teman. Thank you Mbak Gita. Saya bagaimana ya ceritanya ini bisa 2 hari, oke saya persingkat ya. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu saya sama Reza ingat sekali sedang terlibat membuat pertunjukan Khairil Anwar. Reza baru pulang dari Indramayu dan dia menceritakan, saya melihat sebuah realita yang luar biasa, cerita tentang bagaimana situasi di sana, dan beliau bilang suatu saat mungkin jadi film ya, kamu janji ya jadi sutradara, iya gitu. Dan waktu itu sempat mencari penulis dan lain sebagainya, dan terkuburlah cita-cita itu selama 7 tahun. Dan saya melihat Reza bagaimana punya integritas dan cinta matinya pada sinema, sehingga 2 tahunan yang lalu saya mengingatkan lagi, jangan lupa cita-citanya kapan direalisasikan gitu. Dan itulah terjadi akhirnya. Tapi sebetulnya saya mau jadi associate producer atau tidak pun, dia sudah seperti adik saya gitu ya, Reza dan Arya dan ibu, kita menganggap kita punya keluarga sendiri gitu. Jadi saya pasti akan memotivasi, dan saya bilang, Reza, kamu memang terlahir bukan hanya menjadi bintang, tapi kamu jadi sutradara gitu. Sehingga kemudian bisa terjadi film ini, ketemu Mbak Mel, dan akhirnya saya sebetulnya hanya mendukung saja di belakang yang bekerja keras banyak sekali gitu. Tapi ketika naskah terjadi, saya sempat agak baper juga sih, saya sama Reza, ceritanya bagus ya, ini dibikin Felix Nancy dan Reza Rahadian, ini kita main aja ya gitu. Saya sempat kesirap juga, untung saya insaf gitu ya, cepat saya siuman, oh tidak, jangan ya, saya jangan gitu. Secara usia sudah tidak cukup, tidak cocok kayaknya. Dan saya senang sekali Claresta yang main luar biasa, dan Fedi juga. Untung bukan saya sama Reza yang main nanti incest gitu bersama. Jadi saya akhirnya kita mengurungkan, dan saya berterima kasih sekali saya dapat kesempatan jadi Sartika, Reza, Gita, makasih untuk kesempatannya. Dan saya senang bagaimana memainkan Sartika, dia kok Sartika tuh kan? Karena memang awalnya pengennya jadi Sartika. Coba, nggak benar. Jadi anak saya siapa sih sebenarnya? Anissa Bu, istri pertama Bu. Ibu kenapa mau jadi Madu? Iya, saya istri pertama tapi semangatnya istri kedua. Tapi servisnya katanya. Ininya adalah saya senang sekali akhirnya saya dapat kesempatan menjadi Anissa. Apapun itu, pokoknya saya harus terlibat di proses ini karena saya tahu mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Anissa bagi saya adalah sebuah potret yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda, bagaimana perempuan-perempuan dalam menjalani hidupnya, dan kita tidak bisa menghakimi siapapun karena tidak ada yang lebih baik selain orang itu sendiri yang menjalaninya. Itu Sudah baik, terima kasih Happy Salma. Sore, terima kasih. Jadi saya kenal Reza sudah lama juga ya, kita pernah kerja bareng di teater. Nah, pada waktu Reza menceritakan ada pemikiran untuk bikin film ceritanya seperti ini, saya langsung wow.
ini sangat nyata dan real di kehidupan kita sebetulnya. Dan ini jadi memang yes dari awal, dan saya beberapa kali ke tempat lokasi, dan itu suatu kesempatan yang sangat luar biasa, sangat berharga sekali buat saya. Dan film ini semoga tentunya berdampak positif dan bisa memberikan impact yang positif, dan bisa bikin membuat juga terutama single mom yang tentunya kita semua sering dengar bahwa cukup banyak terjadi di kehidupan ini, itu bisa memberikan impact yang sangat luar biasa dan bisa memberikan harapan bahwa even though kita tuh di bawah sekali, tapi there is always hope, selalu ada harapan. Dan film ini luar biasa sangat itu Melisa Penuh emosi dan haru ya Bu Mel ya. Dan saya bersyukur sekali. Nah Ibu Mel, Duh, berat banget. Pertama saya mau terima kasih dulu buat rekan-rekan media yang saya tahu kondisi Jakarta di jam-jam ini pasti macet, tapi teman-teman media datang berkenan untuk hadir, antusias untuk bisa menyaksikan film Paku. Jadi terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan media semua. Kalau soal tadi apa rasanya, semuanya masih sangat surreal ya. Saya masih berusaha memproses semua perasaan-perasaan ini, karena bagi saya ini perjalanan awal. Tentu akan banyak proses belajar, akan ada jatuh bangun, akan ada proses untuk bisa melihat dari berbagai macam perspektif. Tapi rasanya di karya debut, di karya perdana ini, Felix sebagai seorang penulis skenario, saya yang ikut terlibat, dan kami semua berusaha memberikan apa yang terbaik yang kami mampu, dan mudah-mudahan karya ini juga bisa beresonansi kepada penontonnya sesuai dengan bagaimana hati kami mengerjakan proyek ini. Itu sih. Proses bertumbuh, proses dibesarkan oleh orang tua tunggal itu memberikan saya banyak perspektif tentang kehidupan, wisdom tentang kehidupan yang sedikit banyak saya nggak bisa pungkiri saya dapat dari ibu saya. Maka film ini merupakan buah pemikiran tentang bagaimana mudah-mudahan ini bisa menjadi surat cinta yang indah untuk para perempuan yang hari ini sedang berjuang, berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik hidupnya maupun keluarganya, dan khususnya pada para ibu di luar sana. Itu sih. dan ini Sebenarnya I'm still processing, aku masih memproses, tapi yang pasti aku sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh Festival Film Indonesia dan juga Asia Star Award di Busan, dan aku sadar betul pencapaian ini bisa terjadi karena kepercayaan, kesempatan, dan kerjasama yang diberikan oleh Kak Reza sebagai director dan juga semua orang-orang hebat yang ada di produksi Paku. luar biasa. Aku punya pertanyaan sih, aku penasaran. Kamu sengaja sunbathing nggak sih? Waktu itu sebelum syuting, you did, right? Iya, jadi emang kan lokasinya di pesisir dan kita memang banyak kegiatan outdoor Sartika. Jadi sudah pasti kulitnya lebih tan, lebih matang. Jadi in between kita aku sama ibu sunbathing di sofanya Ibu Maya yang di depan warung itu. Because tapi di screen jadi very exotic, golden shiny. Aku ya kulitnya bagus banget, Sartika, luar biasa. Itu credits to the makeup artist, aktris Sandra Jasa. Bagus banget loh. Coba tolong Melisa besok-besok dibikin kayak Sartika. Nggak capek-capek Mel, dikasih ini terus, ini tambahin ini tambahin. Eksotik sekali, luar biasa Claresta. Nah, pertanyaan terakhir buat Claresta, buat kamu, Sartika itu mewakili siapa? Kalau Sartika ini kan di-capture sebagai seorang perempuan pejuang, seorang ibu yang berusaha untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tidak lain tidak bukan untuk orang tersayang, yaitu anaknya. Jadi menurut aku Sartika ini mewakilkan ibu, perempuan, dan bukan hanya ibu atau perempuan yang sedang berjuang untuk hidupnya, tapi untuk semua pejuang yang ada di Indonesia dan seluruh dunia yang masih memperjuangkan hidupnya untuk hidup lebih baik. Jadi menurut aku Sartika itu ya kita. Thank you Claresta.
Dia lahir sama saya nominenya gitu. Saya tidak punya anak biologis, tapi yang saya rasakan selama perjalanan hidup saya, seorang ibu itu selalu akan khawatir sampai kapanpun sama anaknya sudah tua juga ya, akan selalu khawatir. Itulah perasaan saya muncul pada saat Reza sama Arya membawa skrip first draft, terus mengatakan bahwa film ini rencananya syuting akan 2 bulan lagi. Nah, pada saat itu saya agak gak sepaham sama Teteh. Teteh mengatakan, Dek, kamu bukan harus mulai sebelum usia 40. Ada betulnya juga ada betulnya gitu ya. Tapi saya berpikir enggak juga seperti itu, karena Reza sudah di dunia film selama 20 tahun dan saya tahu he's a very brilliant dan anak ajaib, itu saya tahu ya. Tapi seajaib ya seperti yang bilangnya dari pengalaman sama kan iya gitu. Skrip itu bisa ready to shoot dalam 2 bulan ya. Kemudian ya singkat kata dinamika yang terjadi sampai draft kelima saya salahnya begini, ternyata ya memang saya lupa bahwa memang anak ajaib dan kebriliannya ini begitu Reza involved di script writing untuk film itu totally different dan itu bisa dicapainya dalam 2 bulan. Oke. Kemudian saya sendiri saya sendiri gitu ya, apa iya nih ya, saya dikasih tanggung jawab yang tidak mudah juga. Dalam 2 bulan saya harus masuk yang sebetulnya belum siap sama sekali untuk masuk ke apa-apa, itu bukan hanya film Pangku aja karakter sebagai Ibu Maya ya, karena saya sudah mempersiapkan sebetulnya di waktu yang bersamaan di mana Pangku mau syuting, saya sama Mas Garin dan sama Ibu Mel juga mau menyelesaikan film yang sudah tertunda selama 8 tahun, yaitu The Mortician. Dan saya sudah mulai pada saat proses tahun ini akan bisa dilaksanakan masuk sebagai buah sebagai anaknya Reza, ibunya Reza juga di film itu ya, dan completely different kan. Wah, saya bayangkan artinya saya tidak mungkin tidak membantu anak-anak saya semua yang di sini. Seorang ibu sampai kapanpun seperti yang juga dalam cerita pasti akan harus berwajib mengorbankan untuk masa depan anak-anaknya. Itulah yang menjadi dasar sebetulnya. Nah, proses dinamika ini kita untungnya dan Reza itu ya Allah perfectionist. Oke. Kalau seorang Teguh Karya ini ada miripnya, bahkan lebih lagi dari Teguh Karya gilanya. Dulu ya Teguh Karya sebagai sutradara yang pertama kali mendarik saya gitu ya, sampai dia tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa mengenai dunia film, mengenai acting. Kalau saya mau berdiri dari bangku tuh sampai badannya Teguh Karya tuh kasih contoh sama saya. Ajar dengan beberapa alasan. Reza ya, Reza Rahadian, nafas saya pun diatur sama dia. Bagaimana nafas diatur jadinya begitu ya Bu? Waktu Jadi saya pangku ini Syakil, ya pangku Bayu malam-malam yang menunggu ibunya pulang gitu ya. Saya tarik nafas tuh gimana sih si ibu gak pulang-pulang gitu ya, kasihan sama anak kan. Nafas saya itu terlihat oleh dia. Oke. Ya, jadi ibu nggak usah tarik nafas ya di sini. Yang berat ngatur bukan Tuhan ya. Nafas apa enggak gitu kan ya. Ibu nggak usah nafas. Bayangkan ya.
Jadi, tapi itulah Reza. Dan karena perfectionist dan sangat apa ya? Bukan lagi ya. Kalah kita semua jadi kayak ikut admil dong. Tapi kan hasilnya luar biasa ya Karena Bu. itulah yang paling sengsara pasti Sartika. Tapi untuk mental atlet ya, jadi luar biasa. Saya yang panik kalau lagi di direct gitu ya. Semua tegang ya. Ya semua itu tidak sia-sia, ada Ya. hasilnya apapun namanya ya harus bersyukur. Belum tentu kamu 10 tahun sekali dapat sutradara kayak. Terima kasih Bu. Berat banget pertanyaannya mengenai dia. Ini yang buat bubu loh. Pertanyaan gua apa kalau gitu? Bubu yang bikin. Allah Akbar. Boleh tolong ulang sekali lagi? Iya. Bagaimana kamu memandang perjuangan dari kelompok yang secara ekonomi rentan di film ini, tapi masih bisa menemukan keindahan hidup dan cinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Saya melihat karakter itu saya pecah 3, kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, dan kebutuhan spiritual. Sayangnya karakter-karakter yang di film Pangku ini yang ingin kami representasikan sejujur mungkin, kebutuhan fisik aja mereka kesusahan. Tidak ada pilihan, mau nggak mau apa yang ada dikerjakan supaya hanya untuk bertahan hidup. Tapi ternyata kebutuhan emosional itu udah jadi human design dari semenjak manusia lahir. Makanya sekuat-kuatnya Hadi, dia kesepian juga gitu. Dan ketika melihat ada sosok yang sepertinya bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya, makanya sulit untuk ditahan. Karena ini baru kebutuhan emosional. Mungkin kita sepakat apa yang dilakukan Hadi itu tidak bisa dibenarkan. Tapi itulah, dari kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual, untuk dia punya self control untuk menahan, tentu sulit kita berharap gitu kan. Tapi selagi ada kesempatan untuk bisa memenuhi satu-satu kebutuhan itu, kebutuhan fisik bisa, ada chance untuk kebutuhan emosional itu yang dikejar. Baik, laki-laki ya pinter ngomong ya. Main layangan, jadi sulit untuk nerbanginnya juga. Tapi akhirnya bisa. Bisa, tapi seru. Oh ya? Iya. Benar. Iya. Panas kan? Panas, iya dong. Mainnya juga pas lagi panas terik. Sengaja ya pas lagi panas terik ya? Emang di sana tuh panas banget. Oh, Om Reza tuh. Kamu nggak nawar? Om, mainnya gun aja kek, ya kan? Tembak-tembakan ya, layangan ya. Tapi happy ya sayang syutingnya. Iya. Mau lagi nggak? Mau sih. Mau sih. Asik, abis ini banyak film ya sayang ya. Iya. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Syakil. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Saya rasa dari awal saya baca skripnya, saya udah ngerasa saya punya cheat code tersendiri gitu. Karena ibu saya juga orang Indramayu. Jadi saya rasa saya punya kedekatan antara karakter ini gitu. Gimana cara saya bisa melihat bahwa zaman saya kecil saya bisa recall adegan itu di kepala saya. Saya sering banget kayak Bayu main layangan di sawah, walaupun saya take berkali-kali yang main layangan kemarin ya. Oh iya, tuh galak banget ya. Baru liatin aja. Oke, ya. Jadi ya saya mencoba imajinasi gimana cara jadi Gilang, karena Gilang ini anak remaja yang memang tidak punya orang tua, tidak punya figur, dan tidak punya pilihan hidup. Yang dia tahu adalah bahwa dia harus punya uang untuk bisa sekolah ataupun mau bahagia sekecil apapun itu. Jadi itu hal yang saya gunakan di karakter Gilang sih, gimana cara bisa mendapatkan motivasi walaupun hampir gak ada motivasi gitu. Oke, terima kasih. Aku bersyukur ketika Reki sama Kak Reza diperbolehkan untuk ikut di sana. Jadi aku bisa ngobrol langsung dengan perempuan-perempuan yang memiliki profesi sama dengan Sartika, dan juga ibu-ibu yang memiliki warung seperti Bu Maya. Jadi aku bisa melihat kehidupan di sana lewat
perspektifnya mereka. Dan memang aku belum ada pengalaman jadi ibu, jadi aku banyak ngobrol dengan mamaku, mamanya Kak Reza, dan semua perempuan yang ada di produksi Pangko ini. Dan itu sangat membantu aku untuk membuat Sartika hidup dan bersama dengan Syakil, menyenangkan. Kak Reza masih banyak banget masukan, masih banyak banget insight soal Sartika dan juga kompleksitas background karakternya. Dan Kak Reza dari awal persiapan, selama syuting dan setelah syuting, aku bisa melihat dua sisi berbeda Kak Reza. Kak Reza yang sebagai kakak yang memberikan banyak masukan soal kehidupan, yang sayang, tapi aku juga bisa melihat Kak Reza yang sebagai director yang sangat tegas, yang sangat detail dalam menyampaikan apa yang mau dituju. Jadi thanks to Kak Reza banget, sehingga Sartika yang kalian lihat tadi bisa sampai. You did great. Terima kasih Claresta. Aman? Terima kasih teman-teman media buat dukungannya.